Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inilah penyebab kerasnya hati yang mesti kita hindari. Hati adalah organ tubuh yang memiliki kedudukan istimewa. Baik buruknya hati menjadi patokan bagi baik dan buruknya amalan seseorang. Maka, seorang muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hatinya agar terbebas dari segala macam penyakit yang selalu mengintai hendak hinggap. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hatinya agar tetap lembut sehingga ia mudah menerima hidayah. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Namun demikian, menjaga hati bukanlah pekerjaan mudah. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan hati menjadi keras. Yang pertama, banyak tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak membiasakan dirinya untuk tertawa, tapi hanya tersenyum. Sedangkan umat Islam sekarang ini lebih banyak tertawa daripada menangis. Bahkan tertawa terbahak-bahak hingga memukul-mukul diri. Tertawa seperti ini adalah tertawa ala setan yang sangat dilarang oleh agama. Tertawa seperti inilah yang dapat membuat hati menjadi keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya, jika kita mengetahui apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui tentang kehidupan akhirat kelak, tentang pedihnya azab yang harus diterima jika kita menjadi pendosa, maka kita akan banyak menangis dibanding tertawa. Kita akan sibuk menangisi dosa-dosa dan kesalahan kita yang sudah terlanjur tercatat dalam buku catatan amal. Kita akan disibukkan dengan meminta ampunan kepadanya atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Lalu, bagaimana kita bisa tertawa, padahal kita belum mengantungi tiket kebebasan dari dahsyatnya dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam menganjurkan umatnya untuk banyak tersenyum, bukan tertawa. Dan senyum itu pun berupa senyum tulus yang diberikan seseorang kepada saudaranya, baik saudara sedarah maupun saudara seagama. Bukannya senyum yang diberikan seorang akhwat kepada ikhwan non-muhrim dengan maksud untuk menggoda. Kedua, banyak makan. Banyak makan adalah salah satu faktor penyebab kerasnya hati. Seseorang yang banyak makan berarti telah diperbudak oleh nafsu perutnya. Dengan memperbanyak makan akan membuat tubuh mudah terserang penyakit, malas, dan sulit untuk berpikir. Rasulullah pun memberikan keterangan dalam hadisnya tentang buruknya memperbanyak makan. Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap makanan saja yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaklah ia mengisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, berbicara dengan berlebihan.
Berbicara secara berlebihan memiliki dampak pada kerasnya hati. Ini karena lidah akan memiliki hubungan langsung dengan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga cukup jelas mengapa Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar berkata benar atau memilih untuk diam seperti hadis berikut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, penuh dosa dan maksiat. Penyebab hati menjadi keras selanjutnya adalah karena banyaknya dosa dan maksiat yang diperbuat. Entah itu dosa yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Penjelasan ayat tersebut tertuang dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan aran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berteman dengan teman yang buruk. Kerasnya hati juga disebabkan karena memiliki teman yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Demikian besar pengaruh persahabatan terhadap kerasnya hati, sehingga akan menjadi penyesalan ketika penghisapan dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wasiat dalam hadisnya. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Demikianlah 5 penyebab hati menjadi keras. Kerasnya hati akan menjadikan kita sulit untuk menangis dan takut akan azab Allah, sehingga kita tidak sadar telah berbuat maksiat kepadanya. Hindarilah kelima penyebab kerasnya hati tersebut agar Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan yang kita jalani. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.